Kecamatan Nawangan dan Bandar merupakan wilayah di Kabupaten Pacitan yang memiliki lahan kritis paling luas dan lahan miring rawan erosi. Warga sangat tergantung dengan pertanian, sementara produktivitas lahannya sangat rendah akibat dari rusaknya ekosistem. Saat ini, sebagian besar lahan di wilayah tersebut telah berteras untuk digunakan sebagai lahan pertanian tada hujan. Namun pada musim kemarau dibiarkan terbuka tanpa tanaman. Dengan kepemilikan lahan sekitar 0,5 sampai 2 hektar, mata pencaharian utama warga desa adalah petani, di samping mengusahakan ternak kambing dan lembu. Kondisi ini tentunya masih sangat kurang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sulitane mengolah lahan wonten ing lahan miring nggih menika sepindah ditanemi niku cepet rusak, sebabipun kalau musim penghujan kan mudah tererosi. Kaping kalihipun pupuk-pupukipun niku langsung mengalir, boten mandek, tanaman boten selalu subur. Pada lahan dengan kemiringan lebih dari 45 derajat, penterasan sudah terbiasa dilakukan tanpa mengindahkan perlunya sistem pengendalian air seperti saluran pembuangan air dan bangunan terjunan air. Hal ini terjadi karena dibutuhkan biaya dan waktu yang cukup banyak. Menurut petani, ini tidak sebanding dengan hasil yang diharapkan karena akan mengurangi luasan lahan dan tidak memberikan keuntungan ekonomi. Untuk pengolahan lahan berbukit yang tidak berteras, selain terjadi penurunan kesuburan tanah, pengelolaan yang melampaui kemampuan lahan seperti mengusahakan tanaman semusim dari puncak sampai kaki bukit telah menimbulkan kerusakan tanah seperti erosi parit maupun tanah longsor. Keuntungane mungkin di teras niku sinasta ngirangi bidang ulah menika keuntungane kangge pengawetan tanah. Amargi napa di teras niku kan mboten gampang larut. Mengke ngawontenaken saluran-saluran kang sae. Mengke ngawontenaken drop terus ditanemi kayu-kayuan. Terus bagian tampinganipun menika ditanemi rumput-rumputan kangge makan ternak. Mengke sanesipun kangge pakan ternak kenging kangge kajeng bakar, bahan bakar utawi kangge bahan bangunan. Selama ini, program konservasi telah menghabiskan biaya dan tenaga yang cukup besar, namun belum mengubah kondisi yang ada. Persoalan utamanya terletak pada penyusunan program konservasi yang tidak melibatkan warga masyarakat dan hanya terbatas pada kegiatan teknis dan tidak menyentuh kebutuhan dasar petani. Bertolak dari persoalan tersebut, maka disusunlah Rencana Konservasi Tanah Desa atau RKTD yang berupaya menyusun rencana program konservasi yang bertumpu pada keterlibatan masyarakat berperspektif ekologi, ekonomi, dan sosial budaya. Good Governance in Water Resources Management atau disingkat GGWRM
merupakan kegiatan bantuan masyarakat Uni Eropa kepada Kabupaten Pacitan. Kegiatan GGWRM di Kabupaten Pacitan mencakup 4 komponen. Yang pertama adalah pembentukan dan pembangunan kapasitas Balai PSDA. Yang kedua adalah penyiapan rencana pengelolaan sumber air wilayah sungai. Yang ketiga adalah pengembangan kelembagaan. Dan yang keempat adalah pengelolaan daerah aliran sungai dan penanggulangan erosi. Khusus pada komponen keempat, yaitu pengelolaan daerah aliran sungai dan penanggulangan erosi, ada 3 kegiatan pokok yang dilakukan dari GGWRM di Kabupaten Pacitan. Yang pertama adalah penyusunan arahan RLKT Kabupaten, kemudian yang kedua adalah penyusunan program konservasi tanah Kabupaten, dan yang ketiga penyusunan rencana konservasi tanah desa. Khusus penyusunan rencana konservasi tanah desa dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Pacitan, khususnya dalam hal ini pada tahap pertama dilakukan di 4 desa, yaitu Desa Mujing, Desa Sempu, Desa Jetislor di Kecamatan Nawangan, dan Desa Petung Sinaran, Kecamatan Bandar. RKDD ini disusun oleh masyarakat desa dan difasilitasi oleh Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM. Dalam hal ini untuk Kabupaten Pacitan difasilitasi oleh LSM dari LPTP dan didukung pula oleh fasilitasi dari penyuluh lapangan kehutanan dan perkebunan. RKTD yang dibuat merupakan master plan masyarakat desa untuk melakukan upaya-upaya konservasi tanah desa. Oleh karena itu, dengan disusunnya RKTD merupakan acuan atau rencana induk bagi semua pihak atau para stakeholder, baik itu pemerintah kabupaten, kemudian masyarakat maupun kalangan swasta. Dengan disusunnya RKTD tentunya merupakan acuan bersama bagi dinas-dinas di Kabupaten Pacitan untuk memadukan antara renstra yang dibuat dengan RKTD yang disusun oleh masyarakat desa. Tentunya RKTD yang disusun ini tidak hanya dibutuhkan oleh bidang kehutanan dan perkebunan, tapi juga dibutuhkan oleh semua pihak. Oleh karena itu pendekatannya adalah multi sektor. Kemudian ada perbedaan nyata antara pendekatan perencanaan sebelum disusunnya RKTD. Selama ini perencanaan konservasi tanah yang ada di Kabupaten Pacitan didasarkan pada usulan para kelompok tani, difasilitasi oleh para penyuluh dan kepala cabang dinas, kemudian diajukan ke kabupaten dan dipadukan dengan rencana strategis Dinas Kehutanan dan Perkebunan. Namun dengan adanya RKTD yang disusun melalui kegiatan GGWRM ini merupakan implementasi nyata dari kehendak keinginan masyarakat desa, karena dengan kehendak dan keinginan yang difasilitasi oleh para LSM dari LPTP ini dan dari penyuluh, maka RKTD yang dibuat menjadi lebih nyata di lapangan. Oleh karena itu, dengan RKTD ini, maka semua sektor, para pihak dapat mengacu kepada RKTD yang dibuat, sehingga upaya percepatan konservasi tanah desa bisa lebih dicapai sesuai yang diharapkan. Rencana Konservasi Tanah Desa atau RKTD merupakan dokumen perencanaan yang menyeluruh untuk kegiatan konservasi tanah di desa. RKTD disusun oleh petani dan pihak yang berkepentingan di desa dengan menggunakan bantuan teknis dari fasilitator LPTP, penyuluh kehutanan lapangan, dan penyuluh pertanian lapangan di desa. Tahapan kegiatan RKTD meliputi langkah-langkah sebagai berikut. Langkah yang pertama,
adalah persiapan dan pengenalan konsep RKTD kepada petani atau pihak yang berkepentingan. Tujuannya untuk memberikan pemahaman awal kepada petani tentang RKTD. Bahwa Menteri Kim Praswil dengan Uni Eropa ini programnya GGWRM ini wonten 3 tempat Pak. Langkah yang kedua, inventarisasi masalah umum, sistem usaha tani dan erosi tanah di desa, situasi sosial ekonomi, serta inventarisasi pihak yang berkepentingan dan kegiatan pengolahan lahan. Hasil kegiatan ini berupa data-data desa sehingga masyarakat menjadi paham permasalahan yang ada di wilayahnya. Inventarisasi detail masalah erosi tanah. Kegiatan ini berupa pengecekan langsung ke lokasi desa yang rawan erosi. Pengecekan dilakukan melalui pendekatan bukit. Pencarian jalan keluar atau solusi. Pencarian solusi dilakukan dengan kesepakatan jenis tindakan masing-masing tempat erosi berdasarkan permasalahan dan pengalaman yang pernah dicoba. Selanjutnya, penyusunan draft RKTD. Penyusunan draft RKTD dilakukan secara bertingkat, dimulai dari dusun hingga desa. Hal ini untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan di masing-masing bukit. Setelah draft dari tim selesai, kemudian dikonsultasikan dengan masyarakat atau anggota KPK melalui pertemuan KPK. Penyusunan RKTD lengkap. Setelah penyusunan draft RKTD, kemudian dilanjutkan penyusunan RKTD lengkap. Setelah draft masing-masing dusun selesai, dilanjutkan penyusunan draft RKTD desa. Penyusunan ini dilakukan oleh tim perwakilan masing-masing kelompok petani konservasi desa. Langkah terakhir adalah mendiskusikan proposal final RKTD dengan petani atau pihak yang memiliki kepentingan dengan konservasi. Proses penyusunannya dilakukan dengan mengkompilasi RKTD dusun ke dalam satu format yang disepakati pada saat RKTD desa. RKTD kemudian dipresentasikan ke instansi terkait seperti Bapeda, PMU, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Pertanian, Subdinas Pengairan, dan Kim Praswil daerah. Manfaatnya proses penyusunan RKTD bagi desa itu desa bisa atau desa itu mempunyai acuan terutama RKTD yang telah disusun oleh masyarakat desa Jedeselor bersama-sama dengan lembaga LPTP, dan juga manfaatnya itu apabila desa membutuhkan atau apabila desa itu mengajukan kaitannya pembangunan itu juga mengacu dari RKTD yang telah disusun oleh masyarakat beserta LPTP. Rencananya desa untuk menindaklanjuti RKTD itu desa akan yaitu membuat perdes sesuai dengan RKTD yang telah disusun, dan juga desa akan yaitu menggunakan RKTD itu untuk acuan program-program yang ada di desa. Harapan saya mudah-mudahan dari pemerintah itu apa yang telah dilaksanakan dalam RKTD itu nanti bisa kaitannya direalisasi seperti kebutuhan-kebutuhan atau pengajuan-pengajuan yang sudah
dilaksanakan di RKTD itu nanti bisa tercapai, biar masyarakat itu nanti bisa menikmati apa yang telah disusun, atau masyarakat bisa yaitu tercapai apa yang telah direncanakan. Adapun rencana desa untuk menindaklanjuti RKTD adalah yang pertama, berhubung pada bulan ini khususnya Desa Mujing akan melaksanakan musbang, program tersebut akan ditindaklanjuti melalui musbang des yang ada di Desa Mujing. Setelah itu yang nomor 2 juga akan dimasukkan sebagai, untuk memperkuat program tersebut akan dimasukkan sebagai peraturan desa. Adapun kegiatannya yang sudah dilakukan antara lain penabungan air hujan, pembuatan tungku hemat energi, juga masalah pembibitan. Selain pembibitan, ada lagi kegiatan konservasi sipil, teknis pembuatan drop, pembuatan SPA yang diorganisir oleh kelompok petani konservasi. Berdasarkan kegiatan dalam RKTD yang begitu banyak, sehingga desa sendiri tidak mampu melaksanakan secara keseluruhan, sehingga perlu dukungan dari pemerintah, baik pemerintah kabupaten, provinsi maupun sampai pemerintah tingkat pusat, atau pihak-pihak lain yang komit terhadap permasalahan. Kami harap ikut mendukung. Strategi RKTD menggunakan Sekolah Lapangan Konservasi Terpadu atau SLKT. SLKT adalah suatu proses belajar bersama yang memberikan ruang kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam menemukan dan memecahkan permasalahannya sendiri. Tujuan SLKT adalah meningkatkan kapasitas petani dalam pengelolaan sumber daya alam melalui pendekatan analisis agroekosistem lahan. Dari kegiatan ini akan muncul kelompok petani konservasi atau KPK yang memiliki kemampuan dalam pengelolaan konservasi secara mandiri dan terorganisir. RKTD menika rencana kerja konservasi, Bu. Daya rencana konservasi menika Desa Mujing dipun wontenaken rencana konservasi. Nah, saranipun usun menika kala semanten dipun wontenaken kumpulan wonten Balai Desa menika ingkang dipun dugeni kalian petani ugi perwakilan petani satu desa, lajeng dipun tambah kalian perangkat desa Desa Mujing, lajeng menika ngawontenaken menika musyawarah mbok bilih Desa Mujing menika dipun wontenaken program GGWRM. Dados musyawarahipun program GGWRM menika sasaranipun badhe mangsulaken tanah ingkang gundul utawi air ingkang wekdal menika sampun ical sumberipun miturut keteranganipun petani-petani ngaten. Sampunipun ngaten kelajenganipun menika dipun cek dhateng lapangan sesarengan kalian petugas LPTP, sesarengan kalian perwakilan kelompok-kelompok petani menika sasaranipun wonten pundi, daerah ingkang wonten sumberipun rumiyin ingkang sakmangke sampun pejah, utawi tanah-tanah ingkang kala mben sampun ijo lajeng sakmangke sampun dados gundul menika kados pundi kawontenanipun. Ternyata ing ngriku tanah menika wekdal menika wonten bentenipun rumiyin kalian sakmangke. Harapan kula nyuwun dukungan kalian pemerintah supados
program GGWRM ingkang terjun wonten Desa Mujing menika saged terlaksana. Sebabipun apabila program GGWRM boten saged terlaksana, kula kinten Desa Mujing menika dipun tingali kalian kawontenan ingkang wonten menika kanggenipun masyarakat piyambak menika membahayakan. Sebabnya tanah saya gundul, toya saya telas. Jadi langkung berbahaya. Adanya program GGWR ini banyak manfaatnya. Yang pertama, saya bisa mengetahui bagaimana cara-cara menyusun RKTD untuk sebagai panduan di dalam menata wilayah Cideslor. Dan panduan-panduan itu sendiri untuk menindaklanjuti langkah-langkah atau untuk sebagai metode untuk menerapkan bagaimana tata cara untuk mengatasi berbagai masalah, khususnya lahan-lahan pertanian di wilayah Cideslor ini. Harapan saya kepada pemerintah kabupaten dengan adanya suatu panduan RKTD yang ada di Cideslor ini, saya mohon dari pemerintah daerah kabupaten minta dukungannya untuk melanjutkan sepenuhnya yang ada, yang telah tersusun RKTD itu sendiri. Di situ banyak program-program yang belum terselesaikan. Tanpa dukungan dari pemerintah daerah, tidak mungkin sepenuhnya bisa terlaksana RKTD yang telah tersusun itu, yaitu RKTD yang ada di Desa Cideslor ini. Permasalahan konservasi bukan hanya persoalan petani. Penyusunan rencana konservasi tanah desa yang partisipatif dan melibatkan banyak pihak akan menjadikan panduan dan pijakan dalam pengelolaan konservasi tanah dan air di suatu wilayah.